Shalom, selamat pagi, jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat dikasihi Tuhan, hati-hati. Setiap orang pasti butuh uang. Ya, tetapi perhatikan, jangan sampai kita cinta uang. Ya, kita butuh uang, iya. Ya, melalui uang kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Dengan uang kita bisa ya memenuhi misalnya biaya sekolah, ya, untuk komunikasi kita, beli kuota dan sebagainya. Ya, kita butuh uang. Tetapi perhatikan, jangan sampai cinta uang. Kalau cinta uang, orang akan melakukan apa saja untuk yang dicintai, yang namanya cinta. Ya kan? Untuk uang orang bisa berbuat apa saja. Bahkan ada tidak sedikit sampai menjual iman demi uang. Ada orang melanggar firman Tuhan jelas, jangan mencuri. Misalnya, tetap juga dia lakukan. Kenapa? Demi uang. Orang korupsi demi apa? Demi uang. Hati-hati, cinta uang akar segala kejahatan. Tuhan memperingatkan ini untuk kita semua. Ya, tidak berarti terus kita kok wes anti uang, tidak. Ya, di zaman sekarang, apalagi zaman modern ini, ya semua serba digital. Oh, aku nggak pernah pakai uang. Aku belanjanya mungkin pakai aplikasi itu ya. Ya maaf ya, banyak sekali ya, atau pembayaran online dan sebagainya. Sama saja, saudara. Ya, walaupun itu tidak berupa uang kertas ataupun koin, tetapi itu yang dimaksud uang juga. Nah, kita jangan sampai cinta uang. Ya, kita perlu uang tapi bukan berarti kita cinta uang, karena cinta uang akar segala kejahatan. Ya, kalau orang udah cinta uang, apapun dia lakukan, bahkan melanggar firman pun dilakukan, bahkan yang sampai ngeri sekali sampai bisa menjual Tuhan. Ya, oleh memburu uang, orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Artinya siap menderita demi uang. Hati-hati. Ya, kita bekerja keras, oke, baik, tetapi bukan berarti menyiksa diri. Menyiksa diri itu gimana? Lakoni apa saja. Pokoknya siap menderita demi uang. Bahkan saking gilanya orang sampai berani misalnya merampok bank. Resikonya tahu, ketangkep di penjara. Bisa juga bahkan ditembak polisi. Ya, atau mungkin ya demi uang orang jambret. Resikonya tahu, ketangkep, bisa dipukuli massa, bahkan bisa dibakar hidup-hidup. Ada begitu banyak peristiwa mengerikan gara-gara uang. Karena itu firman Tuhan mengingatkan jangan sampai engkau cinta uang. Ya, cinta Tuhan harus, cinta uang jangan. Ya, justru pakai uangmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita ini terbelenggu ya dengan yang namanya uang.
Ya, uang bukan segala-galanya. Orang bisa beli jam mahal, tetapi tidak bisa beli waktu. Orang bisa beli kemewahan apapun, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Ingat, kebahagiaan tidak ditentukan uang. Ada banyak orang duitnya banyak, rekeningnya banyak di bank sana, sini. Ya, mungkin depositonya banyak, hartanya banyak, tetapi ada begitu banyak orang yang punya harta sedemikian banyaknya tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, kebahagiaan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Sehingga mari saya mengajak kita semua hati-hati, ya, jangan terjebak di zaman sekarang ini. Ya, uang seakan-akan bisa membeli segala-galanya, padahal tidak. Ya, hati-hati ya. Karena dengan kita mencinta uang, orang bisa sampai menjual Tuhan. Perhatikan ini, Matius 26 ayat 15. Saya bacakan. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Tahu kisah ini? Yudas Iskariot dengan imam-imam. Ya, Yudas bertanya, apa yang akan kau berikan kepadaku kalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Lalu mereka, imam-imam itu, membayar Yudas Iskariot yang adalah murid Yesus sendiri dengan 30 uang perak. Perhatikan ini. Demi 30 uang perak, Yudas jual Tuhan Yesus. Ngeri sekali saudaraku dikasih Tuhan. Di zaman sekarang juga banyak. Ya, demi dapat uang, diiming-imingi jabatan segala macam, akhirnya jual Yesus. Hatinya sebenarnya percaya Yesus, tapi karena keadaan, ya sudahlah, wong aku ya butuh. Ya, akhirnya apa? Jual Yesus. Hati-hati. Ya, jual iman, hati-hati. Ya, hati-hati karena sekali lagi, akar segala kejahatan cinta uang. Pastikan kita tidak cinta uang, cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, uang itu adalah alat untuk kita bisa gunakan. Jangan sampai kita mencintai alat yang ada ini, tapi sebaliknya gunakan alat ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, ya, supaya kita jadi orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan memang banyak, ya, kita butuh duit juga, tetapi satu hal yang pasti bahwa uang bukan segala-galanya. Percayalah, Tuhan akan pelihara hidup kita, mencukupkan hidup kita dengan caranya yang ajaib. Jangan cinta uang, cintailah Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami jadi bijaksana menghadapi segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.